Siapkan diri untuk beribadah dengan memakai pakaian yang rapih dan sopan, sama seperti akan ke gereja. Lalu, duduklah dengan sopan. Jangan berbaring atau melakukan aktivitas lain saat berada di gereja. Tidak makan dan minum selama beribadah. Ikuti liturgi selama mengikuti ibadah, seperti waktu duduk dan berdiri, saat menaikkan pujian bersama, berdoa, dan saat mendengarkan firman Tuhan. Persembahan bisa diberikan dengan cara transfer atau memasukkan ke dalam sebuah amplop yang akan dibawa ke gereja pada waktu datang kembali. Ikuti seluruh jalannya ibadah live streaming hingga selesai. Siapkan hati, siapkan diri. Mari kita masuk ke dalam hadirat-Nya yang Maha Kudus. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya berdoa Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat dan kuat dalam perlindungan Tuhan. Hari ini kita masih ibadah online, kita mengikuti himbauan dari pemerintah. Kita berdoa supaya pandemi ini segera berlalu di kota bangsa kita, dan Bapak Ibu doakan supaya minggu depan kita bisa beribadah kembali di gedung gereja. Walaupun ibadah online, saya berharap Bapak Ibu tetap beri yang terbaik buat Tuhan. Waktu pujian penyembahan, mari memuji Tuhan sungguh-sungguh, menyembah Tuhan sungguh-sungguh, dan mendengar firman Tuhan sungguh-sungguh, saudaraku. Karena saya percaya Tuhan juga hadir di rumah kita. Dan saya rindu Bapak Ibu mengalami lawatan Tuhan melalui pujian penyembahan, dan izinkan Tuhan berbicara melalui firman-Nya. Buka hati kita, dengar firman Tuhan sungguh-sungguh, muji menyembah Tuhan sungguh-sungguh, saudaraku. Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat pagi hari ini, anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan atas hidup kami. Kami dalam keadaan sehat, kuat, semua karena pertolongan Tuhan, kasih setia Tuhan atas hidup kami. Dan sebentar kami akan memulai ibadah kami. Ajar kami untuk beri yang terbaik untuk Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mendengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di ibadah kami, Engkau akan melawat menjamah kami. Dan hamba berdoa, urapi worship leader, urapi singer, urapi pemain musik, urapi multimedia, kameramen, semua Tuhan urapi. Biar sungguh segala puji, kemuliaan, hormat hanya bagimu Tuhan. Dan kami siap untuk memuji menyembah Tuhan, kami siap untuk dengar firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur, haleluya, amin. Selamat beribadah. Shalom jemaat Tuhan yang berada di rumah. Saya akan percaya kita bersuka cita di pagi hari ini, amin. Kita mau datang di hadirat Tuhan yang kudus. Kita akan masuk di dalam hadirat Tuhan, beribadah kepadanya, bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan bagi keluarga kita. Mari dengan penuh ungkapan syukur kita mau datang di hadirat Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik Yesus, haleluya. Hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat, Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa,
bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari jemaat Tuhan datang di hadirat Tuhan. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan, Yesus Kristus Tuhan. Hadirat-Mu, kami rindu akan Engkau Tuhan. Kami datang dengan segenap hati kami. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, sembahlah Dia. Kami sembah Engkau Tuhan. Hosana bagi-Mu Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu, haleluya, memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu,
kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah buat Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami boleh menyembah Engkau Tuhan. Kami bersyukur. Kami masih diberikan kesempatan untuk dekat di hadirat-Mu Tuhan. Kami mau rindu untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Kami akan percaya ketika kami memuji Tuhan, kelepasan terjadi dalam kehidupan kami. Ketika kami memuji Tuhan, kesembuhan terjadi dalam hidup kami. Ketika kami memuji Tuhan, kami boleh hidup rukun dan damai di dalam keluarga kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Haleluya. Mari jemaat Tuhan yang berada di rumah, mungkin berikan tos minimal 5 orang yang ada di rumah. Katakan, Allah sanggup melakukan segala perkara. Amin. Haleluya. Allah sanggup. Mari sambil bertepuk tangan, kita lakukan pujian ini. Yesus Tuhan. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi. Sekali lagi katakan, apa yang tak pernah dilihat mata, haleluya, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi. Sama-sama katakan, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Mari kita beri tepuk tangan saudara. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak. Sekali lagi, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan dulu, sekarang, dan dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah.
Sekali lagi tepuk tangan yang meriah buat Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Jemaat Tuhan yang berada di rumah, saya undang untuk berdiri semua. Kita tetap memuji Tuhan dan kita mau katakan, aku diberkati. Haleluya. Mari sambil bertepuk tangan kita lakukan pujian ini. Kasih setiamu, kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya. Sebab anugerahnya, sebab anugerahnya sangat besar bagiku. Come on. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Segala kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Sama-sama katakan, kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Oh, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya, anugerahnya sangat besar bagiku. Semua katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sekali lagi, aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah buat Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Jemaat Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersatu sejenak, datang di hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita mau katakan, hati kami percaya Tuhan, dan selalu ku percaya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Mari sekali lagi jemaat Tuhan, saat ku tak aku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu.
percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saat ku tak melihat jalan-Mu Tuhan, saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Terima kasih Tuhan. Benar Tuhan, saat kami tak melihat jalan-Mu, saat kami tidak mengerti rencana-Mu, namun tetap Kau pegang janji-Mu. Pengharapan kami hanya ada padamu Tuhan. Saat ini kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, sehingga kami boleh mengerti apa kehendak-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh membangun keluarga yang kuat di dalam Tuhan. Berikan kami telinga seorang murid Tuhan, agar kami boleh mengerti dan boleh melakukan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Ini kami Tuhan, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, apa kabar Saudara Bapak Ibu semua yang ada di rumah? Saya berdoa kita semua sehat, diberkati Tuhan senantiasa. Baik, pada pagi hari ini saya ingin share kebenaran firman Tuhan dengan tema bulan ini, yaitu Build Strong Family, membangun keluarga yang kuat. Nah saudara, satu pertanyaan di awal khotbah saya, bagaimana kita membangun keluarga yang kuat? Apa strategi kita di dalam membangun keluarga yang kuat? Nah saudara, dulu saya berpikir membangun keluarga yang kuat sebelum saya mulai pelayanan itu, banyak uang, dengan kekayaan, ya, dengan kekayaan, dengan harta kita bisa menyenangkan istri, bisa menyenangkan anak. Saudara, pada umumnya orang mengukur keberhasilan dengan apa? Dengan kemewahan, dengan kekayaannya, punya mobil mewah, punya rumah mewah. Lalu di situ dikatakan itulah ukurkan keberhasilan.
Saudara, kita lihat hari-hari ini keadaan belum tentu saudara kasih Tuhan kemewahan, kekayaan bisa menjamin suatu keberhasilan. Suatu kebahagiaan yang kuat belum tentu. Tidak menjamin kekayaan yang banyak itu bisa menjamin keluargamu bahagia. Tetapi saudara kasih Tuhan, firman Allah punya sudut pandang yang berbeda untuk membahas itu. Apa sudut pandang firman Allah untuk menjadikan keluarga kita kuat? Setia, saling mengasihi, harmonis setiap waktu. Nah, ini yang saya mau share buat kita semua. Saya belajar dalam ayat ini. Nah, khotbah saya hanya 2 ayat, saudara. Dalam 1 Timotius pasal yang ke-6, di dalam ayat 17 dan 18. Nah, namun kita mau buka dulu firman Tuhan di dalam 1 Timotius 6 ayat 17 yang A, kita baca firman Allah. Firman Allah berkata, peringatkanlah kepada orang kaya di dunia ini, agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan. Nah, firman Allah ini, ayat ini ditujukan ketika Rasul Paulus ada di satu tempat kota Roma, dia keluar dari penjara dan dia mengirimkan surat kepada anaknya yang sah, Timotius. Saat itu ada di Efesus. Dia menegur orang kaya, orang berduit yang ada di Efesus dengan kata ini. Peringatkanlah, next ayat tadi 1 Timotius 6 ayat 17. Peringatkanlah kepada orang kaya di Efesus, di dunia ini, agar mereka jangan apa? Tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan. Jadi Rasul Paulus menuliskan kepada jemaat yang ada di Efesus, hei orang kaya yang ada di Efesus, jangan engkau tinggi hati. Jangan engkau berharap kepada kekayaan yang tidak tentu. Ya, dan jangan berharap kepada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan. Itu dalam bahasa Indonesianya. Karena apa saudara? Karena kekayaan itu tidak tentu dan tidak menjamin. Tapi dulu saudara kasih Tuhan, kita berpikir menyenangkan istri, menyenangkan keluarga. Salah satunya adalah kekayaan. Oh, saudara kasih Tuhan, engkau sedang terjebak dengan paradigma yang salah. Ya. Alam bawah sadar pria, alam bawah sadarnya bapak, alam bawah sadarnya ayah cenderung berpikir bahwa dengan duit istri bahagia, dengan duit anak bahagia, dengan uang, dengan kekayaan keluarga kuat. Ternyata sudah jelas Alkitab berkata, jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan. Saya mau lebih definisi lagi untuk jelas apa artinya tak tentu di situ. Next, selanjutnya, kata tak tentu dalam bahasa Yunani memakai kata elpiso yang artinya mengandung arti tidak pasti, tidak ada kepastian. Jadi kata tak tentu itu dalam bahasa aslinya, dalam terjemahan Yunaninya adalah tidak ada kepastian. Jadi bisa diartikan kekayaan itu tidak bisa membawa kepastian hidup, saudara. Ya. Nah, maka daripada itu, saudara, ada 3 sikap untuk kita bisa menjadikan keluarga kita kuat. Yang pertama, ubah paradigma kita, ubah pola pikir kita. Harta kemewahan, harta yang melimpah, bisa membahagiakan hidup kita. Bisa membuat kita menikmati janji Tuhan. Stop. Engkau sedang terjebak dengan pola pikir yang salah. Oh, berarti kita manusia tidak boleh kaya dong. Enggak. Kita boleh menikmati berkat Tuhan, tapi jangan berharap itu saja. Ya. Kita harus berharap kepada Tuhan. Nah, saudara, ini sikap yang pertama. Nah, hari-hari ini saudara, alam bawah sadar kita itu kalau kita ketemu dengan teman-teman kita yang sukses, selalu terbawa. Ya, ukuran suksesnya teman kita itu kita bisa banggakan ketika dia punya mobil mewah, ketika dia punya showroom, ketika dia punya rumah mewah, akhirnya kita pingin seperti itu. Terbawa alam bawah sadar kita.
Tapi ingat, itu bukan prinsip kebenaran firman Allah. Prinsip kebenaran firman Allah adalah berharap kepada Tuhan dulu, itu number one, itu nomor satu. Dengan berharap kepada Tuhan, Tuhan akan curahkan berkatnya. Saudara, itu dia. Nah, yang kedua, sikap hidup yang kedua supaya kita bisa menjadikan keluarga kita kuat, bertumbuh, nice. Selanjutnya adalah yang kedua, kita mau saudara kasih Tuhan belajar pada satu hal bahwa kita mau menikmati berkat Allah yang Tuhan berikan. Ya. Jadi sikap hidup yang pertama tadi jangan berharap kepada kekayaannya. Yang kedua, kita mau hidup dengan menikmati berkat yang Tuhan berikan. Ya. Sikap hidup yang kedua ini penting. Ya. Apa saja yang hari ini kita terima, engkau hari ini mungkin dalam keadaan kaya, atau engkau hari ini hidupmu sederhana, atau hari ini hidupmu saudara kasih Tuhan dalam menuju suatu kerja keras, meraup penghasilan, mencukupi kebutuhan hidup. Artinya apa? Apa saja yang hari ini saudara terima, nikmati berkatmu bersama dengan keluarga. Nikmati berkat ayah bersama dengan istri dan anak-anak. Nikmati. Kenapa saudara? Karena kata kuncinya di sini adalah kalau kita menikmati berkat, artinya apa? Kita berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Kita bersyukur dengan apa yang kita terima hari ini. Itu kita sedang menikmati berkat. Kita bisa bersyukur dengan makanan hari ini. Kita sedang menikmati berkat. Kita bersyukur dengan istri yang Tuhan berikan. Kita sudah bisa menikmati berkat. Kita bisa bersyukur dengan anak yang Tuhan berikan. Kita sudah bisa menikmati berkat. Artinya jangan berharap kepada kekayaan. Ayatnya selanjutnya berkata apa? Melainkan kepada Allah, ya, yang dalam kekayaannya, yang dalam kelimpahannya Allah itu memberikan kepada kita segala sesuatu untuk kita nikmati. Ya. Nah ini dia, jangan engkau berharap pada kekayaan yang tak tentu, jangan engkau berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kita segala sesuatu untuk kita nikmati. Jadi sikap hidup yang kedua adalah nikmati berkat yang Tuhan beri. Kalau engkau tidak menikmati berkat yang Tuhan beri, engkau sama saja hidup kaya tapi tidak menikmati anugerah Tuhan. Hidup kaya tapi tidak menikmati pertolongan Tuhan. Sangat sayang. Nah, entah hari ini engkau dalam keadaan seperti apa, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, saya mau katakan, nikmati berkat Tuhan itu. Engkau bisa mengucap syukur dengan kecil dan besarnya berkat Tuhan itu, engkau sedang menikmati berkat Tuhan. Maksud saya di sini adalah apa? Berharaplah kepada Tuhan. Jangan berharap kepada kekayaan dunia, tapi berharaplah kepada satu-satunya Tuhan yang di dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Ada pujian berkata begini, Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan. Ya, jadi tiada terukur panjang dan lebar kasihnya Tuhan. Jadi dia itu sangat kaya dalam segala sesuatu, dia sanggup memberkati hidup kita, memberkati kesehatan kita, saudara. Nah, oleh sebab itu saudara kasih Tuhan, firman Allah ini berkata, dia sanggup memberikan kepada kita segala sesuatu untuk kita nikmati. Nah, saya mau katakan kata nikmat di sini next selanjutnya adalah kata nikmat di sini memakai kata dalam bahasa Yunani apolausin. Apolausin itu artinya dalam King James New Version memakai kata enjoyment. Nah, artinya adalah suatu kenikmatan. Ya. Jadi ketika kita berharap kepada Tuhan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kita segala sesuatu untuk kita nikmati. Itulah saudara dikatakan dalam Yohanes 10 ayat 10. Iblis datang mencuri, membunuh dan membinasakan. Aku datang untuk memberikan kelimpahan. Nah, kelimpahan ini bicara masalah blessing. Ya, berkat untuk menikmati kebahagiaan, berkat dalam pekerjaan, berkat keturunan. Ini semua Tuhan nyatakan buat kita. Nah, saya mau saudara menikmati berkat dan mengucap syukur atas berkat yang Tuhan beri. Karena apa? Tuhan mau menjadikan kita alat pengelola berkat Tuhan
untuk satu kebaikan yang kita bisa berikan bagi orang lain, saudara. Next, selanjutnya saudara kasih Tuhan. Yang ketiga. Ya, next. Yang ketiga. Yang ketiga, ya. Adalah Tuhan mau, saudara kasih Tuhan, kita menjadikan keluarga kita sebagai sarana berkat bagi orang lain, ya. Setelah kita menikmati berkat yang Tuhan berikan, kita mau lewat keluarga, lewat rumah tangga, Tuhan mau menjadikan kita sarana berkat bagi orang lain. Saudara kasih Tuhan, selanjutnya di situ ayat yang selanjutnya adalah di dalam 1 Timotius 6, next ayat yang ke-18. Menjadikan keluarga sebagai sarana berkat bagi orang lain. Dalam hal ini, ayat ini berkata begini. Peringatkanlah, jadi ada dua kata peringatan dalam dua ayat. Agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan suka membagi. Ingat, saudara kasih Tuhan, Tuhan mau ketika kita dalam segala sesuatu Tuhan berikan kita berkat untuk dinikmati. Tuhan mau lewat keluarga, lewat ayah, lewat ibu, lewat anak, lewat keluarga besar. Tuhan mau mencurahkan berkat itu untuk dikelola. Saya katakan apa? Dikelola. Menjadikan berkat Tuhan itu sesuatu kebaikan. Makanya saudara, saya bisa bilang bahwa dalam kehidupan zaman Israel, ya, ada Mazmur Daud berkata, dahulu aku tua, dahulu aku muda, sekarang aku tua, tetapi tidak pernah aku melihat anak cucu meminta-minta. Saya percaya pada zaman keturunan Nabi Musa, Yosua, Kaleb, sampai keturunan hakim-hakim, sampai keturunan Daud, saudara kasih Tuhan, saya percaya bahwa tidak ada Israel itu kemiskinan. Karena apa? Karena mereka ada hari-hari khusus di mana janda orang miskin itu diberi makan. Ya, ada hari-hari khusus di mana saudara kasih Tuhan mereka melakukan kebaikan kepada suku Lewi. Ya, memberikan persepuluhan kepada suku Lewi karena suku Lewi tidak memiliki warisan, ya, dikhususkan untuk menjadi imam. Tidak ada kemiskinan. Mungkin saudara lihat di dalam Alkitab ada yang namanya saudara kasih Tuhan janda miskin, ya. Mungkin memang pernah ada itu. Ya, mungkin di dalam Alkitab saudara pernah menemukan orang sundal, ya. Kemudian hamba yang miskin. Tetapi saudara mereka itu sebetulnya dalam perjanjian lama mereka diperhatikan. Ya. Nah, kesalahannya adalah perbedaan itu adalah ras. Perbedaan dari suku, kaum budak, status sosial. Tetapi saudara, kalau saya melihat, saya belajar dari ayat per ayat dalam perjanjian lama, kisah-kisah perjanjian lama, ada hari-hari khusus mereka yang tidak mampu, mereka diberkati dengan berkat yang orang yang kaya miliki. Nah, termasuk saudara kasih Tuhan dalam perjanjian lama, di situ dikatakan bahwa keluarga yang miskin itu ditopang dengan keluarga yang kaya. Nah, itu seperti itu. Jadi kita mau hari-hari ini apapun berkat yang kita terima itu dikelola untuk menjadikan suatu kebaikan. Ayatnya jelas berkata, peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik. Berbuat baik menjadi kaya dalam kebajikan. Nah, di dalam kebajikan itu ada namanya orang yang hidup dalam kebajikan suka memberi, suka membagi. Nah, saya percaya kalau saudara ada berkat, saudara menolong orang yang susah, menolong orang yang memang hatimu tergerak untuk supaya mereka ini merasakan berkatnya. Ketika mereka menikmati, ketika mereka saudara kasih Tuhan menikmati berkat yang kau beri, saya merasa ada satu kenikmatan dalam jiwamu. Ada kenikmatan di dalam hati kita. Nah, itu yang Tuhan mau. Saudara, jangan kita biasakan hidup kita. Fokus waktu kita, jam-jam kita hanya fokus untuk mencari kekayaan. Tapi kita tidak pernah beribadah, tapi kita tidak pernah berdoa, kita tidak pernah hidup dengan kebersamaan dengan keluarga. Jangan saudara. Ada hari ini
Maaf kata saudara, orang-orang yang saya lihat ya, orang Chinese ya zaman dulu, saya punya keluarga-keluarga yang wow saudara kasih Tuhan selalu celana pendek, kaos kutang. Tidak memperdulikan saudara kasih Tuhan kemewahan yang terus dipikirkan cari uang terus saudara. Tapi tidak pernah berdoa, tidak pernah nyadar diri bahwa dia harus bergantung sama Tuhan. Terus saudara sampai uang tabungan banyak tapi tidur di kasur yang kapuk. Akhirnya dia tidak rasa berkat Tuhan. Orangnya kalau bisa boleh beginilah. Ada berkat belilah spring bed gitu. Karena sudah terlalu mencintai keuangan sampai kehidupan diri sendiri pun tidak diperhatikan. Oh saudara, otaknya tercuci dengan uang terus, kekayaan terus. Tidak memperdulikan sampai dirinya sendiri. Nah itu salah saudara. Ya, seimbanglah hidup ini, nikmatilah apa yang jadi berkatmu untuk kenyamanan hidup itu tidak salah. Tapi kalau berlebihan, keinginan lebih banyak daripada kebutuhan ya itu salah ya saudara. Nah 3 sikap inilah saya percaya ini akan membuat kita bisa jadi banyak memberkati orang lain lewat berkat yang kita miliki. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Dan ia mau kita melakukan pekerjaan-pekerjaan baik. Saudara, biar lewat 3 sikap ini jadi berkat dalam hidup kita. Yang pertama tadi saudara, jangan berharap kepada kekayaan. Yang kedua, saudara melainkan berharaplah kepada Allah. Yang kedua, supaya kita menerima apa saja berkat ini, kita nikmati dalam hidup kita. Jangan kita kayak pengkhotbah berkata, orang yang hidup dengan berkat melimpah tapi tidak bisa tidur. Saudara, jangan. Tapi kita nikmati berkat ini. Yang ketiga, biarlah keluarga kita menjadi sarana berkat bagi orang lain. Karena kita bisa mengelola berkat Tuhan itu. Menjadikan sebuah kebaikan. Menjadikan suatu kebajikan saudara. Terima kasih atas kesempatan ini. Biar 3 sikap ini jadi berkat. Dalam membangun rumah tangga yang kuat. Saya mau belajar menjadi pelaku firman bagi istri dan anak saya. Supaya lewat keluarga ini kami diberkati Tuhan. Bisa menjadikan mengolah berkat Tuhan untuk suatu kebaikan bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Haleluya, saya percaya Bapak Ibu diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, amin. Terima kasih untuk hambanya Pastor Tommy, terima kasih worship leader, singer, pemain musik, kameramen, multimedia. Saya percaya buat jeripayah kita tidak pernah sia-sia, biar Tuhan yang membalas semuanya. Mari kita akhiri ibadah kita, saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri, mari kita berdoa. Tuhan kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu, biar firman-Mu jadi kekuatan buat kami rindu bukan hanya jadi pendengar, tapi kami rindu jadi pelaku firman-Mu. Mampukan kami, kuatkan kami, karena kami tidak mampu tanpa Engkau Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah jadi berkat buat kami, Pastor Tommy, Tuhan pakai lebih lagi, istri dan anak-anak juga Tuhan berikan kesehatan. Bahkan semua kami ambil bagian, worship leader, singer, pemain musik, kameramen, multimedia, Tuhan berkati. Hamba berdoa rumah tangga, keluarga, pekerjaan, biar sungguh Tuhan memberkatinya. Bahkan semua kami yang mengikuti ibadah ini Tuhan, kami percaya bahwa ibadah kami tidak pernah sia-sia. Biar sungguh berkat Allah turun atas hidup kami, pertolongan Allah, kasih setia Tuhan atas hidup kami selalu nyata, selalu ada hari demi hari. Dan hamba berdoa jemaat-Mu yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, usaha pekerjaan jemaat-Mu diberkati Tuhan, rumah tangga Tuhan buat harmonis, pekerjaan, pendidikan Tuhan buat berhasil. Hamba berdoa apapun pergumulan jemaat-Mu Tuhan tolong, pintu-pintu yang tertutup Tuhan bukakan di dalam nama Yesus. Hamba serahkan jemaat-Mu sepenuhnya dalam tangan-Mu Tuhan. Jemaat-Mu sehat, jemaat-Mu kuat, jemaat-Mu dalam perlindungan Tuhan. Dan kami berdoa juga buat kota bangsa kami. Tuhan kami berdoa pandemi ini segera berlalu. Kami berdoa Tuhan yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Yang lemah Tuhan kuatkan. Kami berdoa kasih karunia-Mu, kasih Allah turun atas kota bangsa kami Tuhan. Indonesia dipulihkan Tuhan, Makassar dipulihkan Tuhan, perekonomian dipulihkan, kesehatan dipulihkan, keamanan dipulihkan. Kami berdoa kota bangsa kami aman, kota bangsa kami sehat, kota bangsa kami dalam perlindungan Tuhan. Kami berdoa segala niat orang jahat Tuhan gagalkan. Ada shalom atas Indonesia, ada shalom atas Makassar. Hujan pertobatan terjadi atas kota kami, hujan pertobatan terjadi atas Indonesia.
Indonesia Tuhan. Kami berdoa pandemi ini berlalu dalam nama Yesus. Indonesia sehat, tutup bungkus kota bangsa kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudaraku, angkat kedua belah tangan kita, terimalah firman Tuhan yang kau dengar hari ini, renungkanlah dan lakukanlah dengan setia. Maka janji Allah digenapi atas hidupmu. Tuhan mengangkat kau naik bukan turun. Tuhan tetapkan kau jadi kepala bukan ekor. Apapun yang kau perbuat Tuhan buat berhasil. Karena Yesus beserta dengan kau. Yesus terbungkus hidupmu dengan kuasanya. Keluar masukmu diberkati Tuhan. Hidupmu akan memberi arti buat banyak orang. Nama Tuhan dimuliakan melalui hidupmu. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu.